Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raplianur dengan NPM 19630898 dari kelas 4C reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan membuat video yaitu program aplikasi mengenai perhitungan nilai akhir dari mahasiswa, yaitu menggunakan NetBeans untuk memenuhi tugas dari program berbasis objek. Langsung saja kita buka NetBeans. Nah, di sini kita membuka NetBeans. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat suatu project. Nah, itu kita klik file, lalu new project. Langsung saja kita next. Di sini kita akan membuat nama. Kita akan membuat nama program aplikasi. Di sini tidak perlu kita buat untuk main kelas, langsung saja kita finish. Di sini sudah terbuat yaitu program aplikasi dan juga masih kosong. Selanjutnya kita klik kanan, kita new dan kita pilih Gframe. Mengapa kita memilih Gframe? Itu dikarenakan kita akan membuat dengan GUI atau seperti tampilan interface. Jadi kita menggunakan Gframe. Kita buat namanya aplikasi. Tambahkan dan npm. Ujung dari npm saya itu 0898. Langsung saja kita finish. Ini adalah tampilan Gframe yang sebelumnya yang kita buat, yaitu dengan masih kosong. Lalu kita akan menyesuaikan tampilannya terlebih dahulu. Pertama yaitu kita menambahkan label. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa di sini kita klik kanan pada Gframe. Kita pilih set layout dan pilih absolute layout. Setelah selesai, kita lanjutkan yaitu dengan label kedua. Lalu kita tambahkan panel. Kita tambahkan panel yang kedua. Panel sebelumnya dikarenakan tidak terlihat, maka kita klik dulu panelnya dan kita cari pada properties dan kita pilih border. Lalu kita pilih adjust border dan kita OK. Maka panelnya akan terlihat dengan garis tepi atau border. Dan untuk yang kedua juga kita lakukan. Kita terapkan adjust border. Kita OK. Lalu kita akan menambahkan button. Sini kita akan menambahkan 3 button, yaitu untuk submit, untuk clear atau hapus, dan juga untuk exit, yaitu untuk menutup aplikasi. Dan yang terakhir kita tambahkan panel untuk hasil dan keterangan dari perhitungan nilai mahasiswa nantinya. Sama seperti panel sebelumnya, kita buat border dengan exit border. Lalu kita OK. Lalu kita tambahkan label yang mana nanti sini akan kita isi dengan npm. Lalu juga ada label nama mahasiswa. Jangan lupa untuk ditambahkan text field, yaitu untuk mengisinya nanti ketika program
dijalankan. Lalu pada panel kedua, dikarenakan kita akan membuat perhitungan nilai akhir dari mahasiswa, maka nilai yang terlebih dahulu kita buat yaitu untuk nilai absen, lalu nilai tugas, yang ketiga untuk nilai UTS, dan yang terakhir tentunya untuk nilai UAS. Kita atur posisinya terlebih dahulu agar tidak terlalu mepet. Kita tambahkan text field lagi untuk lab. Dan untuk panel terakhir yaitu kita akan menambahkan nilai akhir dari perhitungan semua nilai, baik itu nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu keterangan, yang mana nanti akan menampilkan apakah ia lulus dengan nilai yang berapa, apakah itu A, B, C, atau tidak lulus. Jika seperti ini, maka kita akan mengubahnya terlebih dahulu. Kita klik kanan dan edit text, dan kita ketikkan program aplikasi. Lalu untuk label kedua, kita ketikkan perhitungan nilai mahasiswa. Lalu untuk label ketiga, kita ketik NIM. Label keempat, nama mahasiswa tentunya. Untuk label kelima, yang mana kita akan menginput nilai dari mahasiswa sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu nilai absen. Yang kedua, nilai tugas. Yang ketiga, nilai UTS atau ujian tengah semester. Dan yang keempat, nilai UAS. Lalu pada button pertama, kita akan membuat nama submit. Button kedua, clear, yang mana nanti akan membersihkan semua inputan, mau baik input maupun output. Dan yang ketiga ialah exit atau close untuk menutup aplikasi. Selanjutnya pada label ke-9, kita ganti menjadi nilai akhir. Dan nilai atau keterangan, yang mana nanti akan menandakan apakah ia lulus atau tidak. Setelah itu, lalu pada text field kita pilih saja semuanya.
dan pada teks langsung saja kita hapus. Lalu kita kembalikan ukuran. Dikarenakan di sini hanya masukkan NIM, maka saya membuatnya tidak terlalu panjang. Dan untuk nama mahasiswa saya buat dengan agak panjang. Lalu untuk nilai absen juga tidak terlalu. Untuk nilai akhir juga. Dan selanjutnya untuk keterangan, di sini saya membuatnya agak panjang juga, sama seperti nama mahasiswa sebelumnya. Untuk mengatur font dari label, maka kita pilih, lalu kita lihat di properties, lalu font, dan kita pilih Times New Roman bold dengan ukuran 14. Kita atur posisinya. Lalu kita save dan kita coba run bagaimana tampilannya. Run. Lalu kita oke. Bagaimana tampilan yang kita desain sebelumnya. Nah, ini adalah hasil yang kita desain sebelumnya. Nampaknya masih ada yang salah, yaitu dengan panel menutupi dari tombol. Karena menutupi, jadi kita atur posisinya dengan kita agak di bawahkan. Lalu kita coba run. Nah, di sini sudah. Kita tutup. Sebelum kita memasuki untuk coding, maka kita pahami dulu terlebih dahulu tentang nama variabel dari masing-masing yang kita desain sebelumnya, baik itu label, text field, panel, dan button. Karena di sini label 1, saya biarkan saja label 1. Dan yang akan saya ubah yang pertama yaitu mengenai text field. Sini akan saya ubah nama variabelnya menjadi n npm. Lalu untuk nama mahasiswa, nama. Selanjutnya pada text field ketiga yaitu nilai absen, kita ganti dengan absen juga agar memudahkan untuk proses pengkodingan selanjutnya. Ubah nama variabel agar sesuai atau mudah diingat, agar nanti tidak ribet dalam proses pengodingan. Selanjutnya pada button juga kita ubah. Ini 1 submit. Lalu button kedua itu clear.
Button ketiga itu exit. Dan untuk text fill 2 terakhir pada panel terakhir atau panel ketiga kita namai akhir, itu untuk nilai akhir. Dan text fill keterangan dengan cut. Nah, di sini kita sudah mengubah dari nama-nama variabel. Dan untuk label dan panel tidak saya ubah. Langsung saja kita masuk ke proses dari pengkodingan untuk menjalankan program. Untuk proses pengkodingan, kita klik pada submit, lalu kita klik kanan dan kita pilih event, action, dan action perform. Nah, di sini kita akan mengetikkan dari coding agar berjalan. Hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat variabel, yaitu menggunakan double, menggunakan absen untuk nilai absen, tugas untuk nilai tugas, UTS untuk nilai UTS, UAS, dan juga akhir, yaitu untuk nilai akhir atau perhitungan dari nilai absen, tugas, UTS, dan UAS. Lalu kita tambahkan string yang mana nantinya untuk variabel hasil dari nilai akhir. Selanjutnya kita menambahkan absen, yaitu untuk menghitung dari nilai absen sebelumnya. Lalu integer parse string. Lalu kita lihat variabel yang sebelumnya untuk absen atau text fill absen, yang mana sebelumnya kita buat dengan nama absen. Nah, berarti ini nama variabelnya sudah benar. Lalu get text yang mana itu menandakan untuk nilai absen. Lalu kita buat untuk nilai tugas sama seperti absen. Integer parse in, dan juga kita masukkan variabel untuk tugas. Get text. Lalu untuk UTS integer untuk UTS. Lalu untuk nilai UAS dan yang terakhir untuk akhir atau hasil dari perhitungan, yang mana kita akan memasukkan rumus
dengan absen, yaitu 20% dari nilai absen. Itu dengan 0,2 dikalikan absen ditambah 0,25, yang mana 25% dari nilai tugas ditambah 0,25 dikali UTS dan ditambah 0,3 dikali UAS. Dan ini adalah rumus atau perhitungan untuk hasil akhir atau nilai akhir dari seorang mahasiswa. Lalu untuk output, kita ketikkan hasil, lalu string akhir, lalu variabel sebelumnya yaitu nilai akhir, set text hasil. Dikarenakan kita akan membuat konversi yang mana nantinya apakah ia akan mendapatkan nilai A, B, atau C, maka kita akan membuat yang namanya if else. Dan sebelumnya di sini ada kesalahan, mohon maaf. Dikarenakan di sini salah, berarti yang salah ialah hasil, mohon maaf. Yang benar ialah akhir. Lalu kita lanjutkan, sekarang kita akan menampilkan keterangan apakah ia lulus dengan nilai A, B, atau C. Maka kita akan membuat if else. Yaitu dengan if setelah if lalu kita akhir yang mana nilai apabila ia besar atau sama dengan nilai 90 dari perhitungan nilai di atas, maka keterangannya ialah selamat, Anda lulus dengan grade atau nilai A. Dan kita buat untuk seterusnya. Ini kita copy saja. Lalu untuk selanjutnya kita jangan lupa untuk menambahkan else. Dan untuk nilai kita ubah menjadi bagikan nilainya di atas dari 80 dan nilainya kurang atau sama dengan 98, maka ia akan lulus dengan nilai B. Kita copy untuk mempercepat. Selanjutnya, jika ia lulus dengan nilai akhir
itu lebih besar dari 70 dan di bawah dari 79, maka ia akan lulus dengan nilai C. Dan untuk nilai di bawah dari atau besar dari 40 sampai dengan 69, maka ia akan mendapatkan nilai D. Dan yang terakhir, apabila mendapatkan nilai dari 1 sampai dengan 39, maka ia tidak akan lulus. Anda tidak lulus. Itu adalah keterangan dari nilainya. Dan untuk yang di sini juga tidak lulus. Kita save dan kita coba untuk run apakah bekerja. Sini kita masukkan dengan npm 19630898 dengan nama Raflianur, nilai absen 80, nilai tugas 80, nilai UTS 80, dan nilai UAS 80. Apakah keterangannya akan muncul? Jika tidak ada kesalahan coding, maka akan muncul. Kita coba. Nah, di sini ada pemberitahuan yang berarti nampaknya ada kesalahan coding. Namun keterangannya juga muncul, itu dengan nilai B. Kita cek untuk kesalahan. Oh, nampaknya kita kurang atau kelupaan untuk tanda kurung. Nah, dan kesalahan diselesaikan. Selanjutnya, setelah tombol submit, maka kita akan membuat untuk tombol clear, yaitu untuk menghapus semua baik itu inputan maupun output. Sama seperti di tombol submit, kita klik kanan, events, action perform. Lalu kita scroll dan ini untuk tombol clear. Hapus terlebih dahulu. Lalu npm set text, lalu kita copy ini untuk mengosongkan atau menghapus dari inputan dan output ketika program berjalan. Karena lalu kita ubah dengan nama, lalu absen, tugas, UTS, UAS, dan masih kurang. Lalu kita tambahkan untuk nilai akhir dan keterangan akhir dan keterangan. Ini untuk program clear. Kita save dan selanjutnya ialah untuk program exit. Lalu kita events, action, perform, dan nah ini dia, kita hapus terlebih dahulu dan kita ketikkan dispose. Kita save dan lalu kita coba untuk menjalankan program yang kita buat. Itu kita run.
Lalu kita coba untuk exit karena sebelum sudah kita buat. Nah, nampaknya bekerja. Lalu kita run kembali dan kita coba untuk perhitungan, yaitu dengan npm saya sendiri 19630898 dengan nama Raflianur. Nilai absen 80, nilai tugas 80, nilai UTS 90, dan nilai UAS 85. Kita coba submit dan tidak ada kesalahan, yang artinya program berjalan dan benar. Dan untuk keterangan, selamat Anda lulus dengan grade B. Lalu kita coba clear. Nah, semua inputan baik input maupun output semua terhapus. Kita exit. Itulah program yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik itu dari perkataan maupun dari tugas yang saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.